Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandas Putra, kelas 11 4 tahun 1. Kali ini saya akan memperagakan dengan pembongkaran transmisi L40 atau transmisi kijang berkecepatan 4. Yang pertama, kita membongkar bak tutup pak transmisi dengan menggunakan kunci T nomor 12. Lalu kita singkirkan sini biar tidak mengganggu. Setelah kita membuka tutup transmisi, lalu kita membuka rumah kopling. Menggunakan kunci 17. Lalu kita singkirkan rumah kopling sebelah sini supaya tidak mengganggu. Baut penahan rumah kopling ada 4. Lalu setelah itu kita menyambung kopling extension bushing. Menggunakan kunci T 14.
ini adalah extension housing atau rumah poros output. Penahan extension housing menggunakan 5 baut. Lalu setelah itu kita terlebih dahulu mencopot poros gigi idler mundur. Letakkan di dalam nampan supaya tidak mengganggu meja kita. Yang kedua, kita menyopot poros gigi counter menggunakan, jika keras menggunakan besi dengan dipukul palu, bila tidak keras kita bisa menggunakan tangan saja. Setelah yang ketiga, kita menyopot poros output terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, dalam penyopotan ini seharusnya hati-hati ya, soalnya ini spring key-nya bisa copot dan shifting key-nya copot. Hub slip-nya ini nanti berpecah belah dan mengganggu kecepatan kerja kita. Oh ya teman-teman, ini nanti bila ini adalah spring synchromess gigi 4. Spring synchromess itu adalah pengunci untuk gigi percepatan 4 yang menghubungkan, yang penguncinya adalah hub slip. Setelah itu kita lepas poros input dari bak transmisi. Supaya lebih mudah kita dalam pencopotan, kita angkat gigi counter sedikit dan putarkan poros input pada posisi gigi yang ininya rata ya teman-teman, supaya bisa mencabutnya mudah dan tidak merusak transmisi. Menggunakan palu plastik. Ini adalah poros input dan ini adalah bisa dibilang fast gear 4 atau gigi 4. Lalu kita mengeluarkan gigi counter dari lubang poros output. Ini adalah gigi counter atau gigi yang bergerak secara satu poros dan dia tidak bergerak sendiri-sendiri seperti gigi fast gear 1, 2, 3, dan 4 ataupun gigi mundur. Selanjutnya kita akan menganalisis komponen-komponen dalam transmisi. Yang pertama ada hub slip itu sendiri atau clutch hub ya. Ini untuk mengunci supaya poros berputar. Ini hub slip 3 dan gigi 3 dan 4. Yang kedua ini ada ring synchromess. Yang ketiga ini ada poros input. Di sini ada bantalan atau bearing lah. Di sini ada fast gear atau gigi 4. Yang keempat ini ada gigi counter atau sebagai pengonter gigi input. Oh maaf teman, salah. Ini untuk mengonter fast gear 1, 2, 3, dan 4 maupun mundur. Yang kelima ada fast gear 3, 2, ini fast gear mundur, dan ini fast gear gigi 1
fast gear 1 atau gear gigi 1. Dan di sini ada bantalan rakitan. Menjorok lagi di sini ada seperti di sini ada besi, yaitu poros output. Yang keenam nih teman-teman, ini ada poros idler mundur, poros gigi counter. Di sini ini panjangnya beda ya teman-teman, soalnya ini kan untuk satu gigi, sedangkan ini untuk gigi yang panjang, gigi counter yang untuk mengonter fast gear 1, 2, 3 dan 4. Lalu di sini ada idler mundur atau gigi pembalik. Dan pasti nanti ada yang bertanya, ini ada besi yang seperti puli ini buat apa sih teman-teman? Ini sebenarnya buat lengan pemindah mundur supaya ini bergerak dan menjadi gigi pembalik pada posisi mundur. Di sini juga ada bak transmisi ya. Di sini ada extension housing yang tadi kita bongkar. Ini ada tutup bak transmisi. Di tutup bak transmisi ini ada pemindah gigi 1 dan 2. Di sini 3 dan 4. Di sini lengan mundur atau pemindah idler mundur. Di sini ada coupling housing. Lalu di tutup bak transmisi itu tersendiri, di sini ada poros tuas pemindah. Setelah melakukan pembongkaran transmisi, kita letakkan transmisi pada V-block. Lalu kita akan menganalisis alur pada transmisi. Alur gigi 1, hub slip mengunci sinkromes gigi 1 dari poros input ke fast gear 4, counter 4, counter 1, fast gear 1, output. Poros output ikut berputar. Lalu kita alur gigi 2, hub slip mengunci sinkromes gigi 2 dari poros input fast gear 4, counter 4, counter 2, fast gear 2, poros output. Poros output berputar posisi gigi 2. Lalu pada posisi gigi 3. Hub slip mengunci sinkromes gigi 3 dari poros input fast gear 4, counter 4, counter 3, fast gear 3, poros output. Poros output berputar posisi gigi 3. Lalu alur gigi 4. Gigi 4 dari poros input melalui dari poros input langsung ke poros output, dikarenakan gigi 4 langsung atau satu poros. Alur gigi mundur dari poros input kita ke counter, ke fast gear 4, counter 4, counter mundur, lalu ke idler mundur atau gigi pembalik, ke fast gear mundur, poros output. Poros output berputar posisi mundur. Kedua, kita akan menghitung rasio. Yang pertama, rasio gigi 1 dengan semua rasio itu menggunakan rumus diputar dibagi memutar dikali diputar dibagi memutar. Yang pertama, rasio gigi 1. Berarti ini yang diputar adalah counter 4 dan yang memutar fast gear 4. Lalu yang ini yang diputar fast gear 1, yang memutar counter 1. Kita masukkan ke sini. Sesuaikan dengan jumlah gigi pada fast gear 4, counter 4, counter 1, fast gear 1. Yang pertama adalah counter 4 berjumlah 32, fast gear 4 berjumlah 16 dikalikan 30 dikalikan fast gear 1 yang berjumlah 33 dibagi counter 1 yang berjumlah 15. Hasilnya 4,2. Yang kedua, kita rasio gigi 2.
Untuk rasio gigi 2 counter masih sama dengan yang tadi, counter 4 dibagi dengan fast gear 4 dikalikan dengan yang diputar fast gear 2 dibagi counter 2. Hasilnya counter 4 32 dibagi fast gear 6/16 dikalikan gigi 2 29 dibagikan counter 2 21, hasilnya 2,6. Yang selanjutnya rasio gigi 3 masih sama dengan yang tadi, dikarenakan ini poros untuk memutar. Counter 4 dibagikan fast gear 4 dikalikan fast gear 3 dibagi counter 3, hasilnya 32/16 dikalikan fast gear 3 berjumlah 22 dibagi counter 3 yang berjumlah 27, hasilnya 1,6. Untuk rasio gigi 4 hasilnya 1, dikarenakan counter 4 langsung satu poros atau rasionya sama, yaitu hasilnya 1. Lalu rasio gigi mundur masih menggunakan yang tadi, counter 4 dibagi fast gear 4 dikalikan idler 4 idler mundur dibagi counter mundur dikalikan fast gear mundur dibagi idler mundur, hasilnya 32/16 dikalikan idler mundur dibagi counter mundur 24/14 dikalikan fast gear mundur dibagi idler mundur 34/24, hasilnya 4,8.